Fazkuruni, zikirlah mengingatku, kan gitu. Kalau terjemahan orang biasa, kita mau jadi orang biasa mulu atau mau jadi luar biasa? Kalau orang biasa, sebutlah aku sebut kamu. Jadi duluan kita nyebut, baru Allah nyebut. Duluan Allah kita zikir, baru Allah zikir. Ini thariqat awam. Allah qadim atau hadis? Maha awal atau baru dicipta? Allah. Kita hadis. Kalau kita zikir, sama Allah zikir duluan mana? Duluan mana, kita apa Allah yang zikir? Tapi kayaknya ayatnya begitu ya. Kamu zikir nanti aku ingat, gitu kan? Tapi orang kalau faham, ini ayat kan Allah lagi nguji ma'rifat kita nih. Ini ayat bagi saya imtihanul ma'arif, ujian ma'rifat. Kamu merasa kamu yang zikir atau kamu merasa aku yang zikir di dalam dirimu? Fazkuruni, maka saksikanlah zikirku di dalam aku. Azkurkum, itulah saat aku menyebut kamu. Jadi orang beruntung di alam semesta itu yang disertakan nama dia dalam nama Allah. Itu yang disebut kekasih. Disertakan nama dia dalam nama Allah. Jadi kapan Allah nyebut kita? Di saat kita nyebut dia, itu Allah lagi nyebut dalam kekodimannya, dalam keazaliannya, ya, dalam kudrah iradah, hudus, kunnya. Nah, dan itu berentet tuh ya, ke atas. Model-modelnya beda-beda. Di azaliyahnya Allah zikirnya beda, di kodimnya Allah zikirnya beda. Karena zikir di kodimnya itu kan ahad, nggak ada lafaznya kecuali dirinya aja. Kalau dalam azaliyah wahid, di dalam wahid itulah. Nah, kalau alam semesta ini kan udah beda lagi. Ya. Baik. Jadi yang zikir itu kita apa siapa? Cuma adab seorang hamba nggak boleh dia bilang zikir ini zikirnya Allah, itu adabnya hamba. Siapa ente gitu. Sampai datang halnya. Hal di saat dia tidak merasa zikir tapi kok dia berzikir gitu. Nah, itu baru dia dipersaksikan oleh Allah. Ya. Fazkuruni azkurkum. Nah, biar mudah karena Allah ini kan maha transenden, maha abstrak, nggak bisa dibayang-bayangin. Bisa nggak bayangin Allah? Nggak bisa kan? Kan laisa kamitslihi syai', Asy-Syura ayat ya. Ini udah habis aja, Cung. Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Loh, Allah nggak ada bisa bayangin. Terus gimana ngingatnya? Ya, apa yang diingat sedangkan Allah itu tidak bisa dibayangkan. Antum coba bayangin, orang yang nggak dikenal, bisa nggak? Orang nggak punya muka, bisa nggak? Udah masih bisa, aman. Digini-gini cum. Digempa-gempain. Syukran. Maka kata ni tadi kembali kepada lafaz yang saya bacain tadi. Man ata'ani ata Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, ikut aku. Siapa yang taat kepadaku, taat kepada Allah. Man ra'ani ra'allah. Itu bukan hadis ya. Itu hadis ilhami namanya. Nabi kalau ngomong di alam sirri begitu. Siapa yang melihat aku, melihat Allah. Fazkuruni. Nah, maka lahirlah dua perangkat thariqah. Satu zikrullah. Dua zikru Rasulillah. Tuh perangkat zikrullah tuh. Mau musul kepada Allah, ini perangkatnya, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi cuma ini. Fazkuruni, ingatlah aku Allah. Ente bisa nggak ingat Allah kalau nggak ada Rasulullah? Maka ingatlah Allah dalam cintamu kepada Rasulullah. Maka zikru Rasulillah baru namanya ada riyadhah, ada mujahadah, ya ada sholawat. Sholawat inilah yang paling tinggi. Puasa apa segala macam.
Kalau zikrullah, antum kan masih mikir subhanallah itu zikrullah. Enggak, subhanallah itu zikru Rasulillah. Zikrullah itu hanya Allah yang dapat mengingat dirinya. Ada yang bisa ingat Allah? Ada yang tahu rupa Allah? Sini saya cium tangan sama kakinya. Ya, antum jadi guru saya aja. Ada yang ketemu Allah? Sebutin ciri-cirinya. Ya. Maka zikrullah itu al-mutlaq, itu hanya Allah mengingat dirinya. Kita hanya bisa zikirnya Rasulullah. Zikirnya Rasulullah itu subhanallah, riyadhah, puasa. Tuh kan tadi salah paham kan antum? Di dalam ma'rifat tuh ada ma'rifat lagi, di dalam zikir tuh ada azkar lagi, di dalam sholawat tuh ada sholawat lagi. Ya ini model-modelnya kira-kira. Jadi nggak ada ujungnya. Ntar riyadhah nih aneh bagi-bagi lagi jadi macam-macam. Ya, begitulah Allah. Cahayanya berlapis-lapis. Nurun ala nur, nurnya berlapis-lapis. 70.000 lapisannya. Tuli taksir menunjukkan banyak. Jadi nggak ada orang sanggup mengingat Allah. Itulah makna wala dzikrullahi. Yang bisa nyebut Allah cuma Allahu Akbar. Yang bisa menyebut Allah besar itu cuma Dia doang. Kalau selain Dia nggak bisa. Maka selama ini kita nggak ada yang zikrullah. Kita itu semuanya zikru Rasul. Ini yang disebut Ar-Rabitah Al-Muhammadiyah. Thariqah ini akan dihidupkan lagi di akhir zaman. Ya, selama ini kan kita zikir, kita ngerasa kita yang zikir. Tasbih kita, gaya bener ya. Kayak udah soleh aja. Saya ini sudah khatam 70.000 kali 7 ya. Belum itu. Masih ente yang merasa berzikir. Belum. Nanti kalau orang usul itu dia nyaksiin Allah lah yang menyebut dirinya di dalam dirinya. Itu yang disebut oleh zikrullah, pelik dah. Ya. Tapi gampang-gampang susah. Ya, maka pakai sumpah Allah, pakai taukid ya. Dan sungguh-sungguh mengingat Allah, menyebut Allah itu akbar, berat. Langit bumi aja nggak sanggup, arasnya nggak sanggup. Malaikat Jibril aja nggak sanggup. Malaikat Jibril sanggupnya sholawat deh. Maka disebut sholawat Jibril. Iblis ngerasa sanggup. Padahal dia itu copy paste. Iblis itu kan dia ngelihat ada malaikat zikir, dia ambil tanpa ijazahan. Di iblis itu pencuri sanad. Pencuri, lihat malaikat nih, ada zikir di langit pertama, dia ambil zikir. Jadi emang dia kasyaf. Maka kasyaf itu belum tentu dari Allah, siapa tahu iblis. Iblis kan udah gak boleh naik ke langit 7. 1, 2 sampai 1. 1 sampai 7 udah gak boleh naik. Jadi iblis tuh sekarang udah di bumi aja. Cuma karena dia punya memori data tentang alam langit, dia buatlah replika langit. Jika ada orang yang mentok ya, pengen berburu, pengen dengan nafsu, disambet sama iblis. Maka banyak halu orang belajar zikir hari ini. Dia kira dengan wirid dengan sekian, ntar dia usul. Saya ketemu Allah ya salam, ketemu Syekh Abdul Qadir, Kang Qadir kali itu. Ya, ketemu Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Gus Baha kali yang ditemuin. Ya. Ada juga yang bilang ketemu saya, itu belum tentu saya. Kan iblis bisa nyerupain saya. Apalagi muka-muka antum nih, paling gampang disurupain iblis. Ciri-cirinya apa? Ngajak mesum dalam mimpi. Itu tandanya bukan saya itu. Jadi antum kalau mimpi seorang guru, terus ngajak mesum di dalam itu bukan dia. Itu paling rendah tuh. Paling rendah. Kan udah nikah di alam mimpi. Ada nikah juga dalam sana. Iya. Serius sampai ke sana loh. Itu udah kejadian di beberapa tempat, ya. Setan nyerupain kita. Kawin di dalam. Aneh mikir ya salah. Enak banget ente ya. Jin siapa tuh kalau ketemu nih gampar itu. Iya. Dia tahu enak doang, kita yang kena imbasnya kan. Tujuannya satu, nanti dia benci kajian kita. Oh, kalau ikut Ar-Razi itu ngikut iblis. Tujuannya cuma satu, goalnya itu. Maka dirusak itu batin alam bawah sadarnya sih. Perempuan ke laki. Tuh, hati ya. Jadi kalau mimpi guru belum tentu benar. Kalau Rasulullah baru pasti benar. Jadi
mimpi ketemu guru tanda cinta. Tapi kalau lebih berlebihan di situ, belum tentu. Itu bukan guru yang sebenarnya. Ya. Ya. Itu karena sudah. Jadi yang pertama itu oke. Mimpi antum pertama ketemu salaman itu oke itu. Itu asli itu awal bener. Nurnya kepercik di sana. Jadi nurnya wali nih. Kalau dia punya nurnya tuh kayak dia. Persis kayak dia dan gak ada cacatnya. Makanya Uwais Al-Qarni itu ngelihat Nabi, nurnya Nabi. Maka bagi saya Uwais itu bukan tabi'i mukhadram. Kita kan nyebutnya Kang ya. Kalau di Darussunnah Uwais Al-Qarni tabi'i mukhadram, tabi'in tapi sezaman dengan sahabat Nabi. Gak ketemu. Siapa bilang gak ketemu ya? Ketemu beliau tapi nurnya. Maka dia termasuk 124.000. Masuk. Ya. Jadi 123 nah yang ke terakhirnya itu dia. Itu penutupnya udah. Uwais Al-Qarni itu. Maka bagi ulama-ulama yang belajar ilmu ma'rifat, Uwais Al-Qarni sahabi. Nabi ngomong, Umar, Ali, kalau kamu ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa. Tuh, kalau bukan sahabat siapa dong? Ya enggak? Kurang apa? Tapi secara ilmu hadis dia tidak disebut sahabat karena ilmu hadis itu ilmu hissi, ilmu empirik. Oleh karena itu, teman-teman jangan pernah benturkan ilmu hadis dengan ilmu tasawuf. Ini dua core yang berbeda. Dia berbeda. Kalau sama pun bukan berarti dia sama. Ahli fikih dibenturkan dengan tasawuf, nggak bisa. Ini nggak nyambung ilmunya. Dua ilmu yang berbeda. Ilmu fikih ya ilmu adillah tafsiliyah. Kalau ini bukan adillah tafsiliyah, ini adillah zauqiyah. Jadi dia nggak masuk deh. Sama-sama baca kitab azkar, antum merasain aja ntar beda. Ya. Syarah azwaq dengan syarah afkar beda. Itu anugerah dari Allah, nggak bisa dibuat-buat. Rajin-rajin saja beramal, berwirid, berwarid. Ya. Lalu tasdik kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat. Insya Allah. Ya, kita kan nggak bisa ngejar mereka, tapi kalau kita mahabbah, kita kan anta ma'aman ahbabta, udah enak gitu udah. Ya, tiap kali mau zikir wajah dia udah kebayang, itu baru sahih. Ini kabar penting saya sampaikan. Kita ingat guru dalam sadar itu lebih penting daripada ingat guru dalam alam bawah sadar. Antum mau zikir ingat guru itu lebih tinggi daripada antum tidur ketemu guru. Orang kan mikirnya saya pengen ketemu Rasul. Ente ngelihat fi'il Rasul sekarang itu lebih afdol daripada mimpi 1000 kali ketemu Nabi. Kita mau makan, kebayang Nabi cara makannya setelah baca hadis, ngelihat guru kita, itu lebih afdol. Itu udah ngelihat Nabi, tapi sanad kepada Nabi. Kalau sudah semua hidup ini ada bersanad ke Rasulullah, kayak Imam Malik, apa kata beliau? Ma bitu lailan ila waraitun Nabi. Aku kalau rehat, kalau wiridan, kalau tabyit lailan, pasti ngeliat Nabi. Jadi beliau mau zikiran, mau tiduran, itu ngeliat Nabi di depannya. Maka Imam Malik tuh nggak berani pakai sendal di Madinah, nggak berani pakai kendaraan di Madinah, karena dia ngerasa ada Nabi di mana-mana. Wajar, ya. Wajar, muridnya jadi Syafi'i kan. Tuh wali punya murid jadi wali. Hah? Walinya faqih, muridnya faqih. Walinya muhaddis, muridnya muhaddis. Walinya ahli thariqah, muridnya ahli thariqah. Ada juga yang lengkap semua. Wah, itulah imam-imam belakangan mutaakhirin. Ini enaknya zaman sekarang. Kita bisa menguasai banyak ilmu. Karena kitab mereka sudah banyak, sanad udah ngumpul. Jangan kemudian keder lagi, nggak enak nih gitu. Ibu pakai wuf. Fazkuruni azkurkum. Ayat فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Betul ya? Surat apa itu? Al-Anbiya.